Halo, jumpa lagi dalam pembahasan kembali mengenai vitamin D hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa vitamin D ini bekerja pada semua sistem sel di seluruh tubuh kita, ya, dari sel pencernaan, sel pernafasan, untuk sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, sistem otot, dan lain-lain. Vitamin D reseptor itu ada di semua sel seluruh tubuh kita. Jadi kadang-kadang efek dari vitamin D ini bisa tidak terduga, ya. Contohnya adalah seperti video saya yang lalu mengenai vertigo yang saya alami sendiri sebagai pasien, di mana ternyata diagnosanya adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Jadi karena posisi tertentu terjadi vertigo, ya. Kemudian saya sudah ceritakan bahwa saya berobat ke ahli saraf neurologi, semua mengatakan harus dengan latihan. Kemudian ternyata saya bisa sembuh sendiri setelah vitamin D saya tingkatkan sampai 60-an ke atas, hilang itu semua vertigo itu. Itu sebagai contoh saja bahwa banyak sekali keluhan-keluhan yang kita tidak sangka-sangka ada hubungannya dengan vitamin D. Jadi ini terjadi pada salah satu pasien saya. Ternyata dia ini anak muda, itu dengan keluhan tensinya tidak stabil, kadang-kadang naik tinggi, kadang-kadang turun, ya. Selain tensi, denyut jantungnya, nadinya itu juga kadang-kadang tidak teratur dan kadang-kadang jadi cepat sekali, ya. Gangguan ini membuat dia tentu bingung. Akhirnya saya sudah berkunjung memeriksa pada beberapa dokter jantung. Kesimpulannya tidak ada apa-apa. Kesimpulannya semua baik, bahkan dia disarankan, diberikan surat untuk berobat ke psikiater. Mungkin sudah dianggap gangguan neurosis atau gangguan jiwa barangkali, karena tidak ditemukan apa-apa, tapi kok keluhannya banyak gitu. Tapi ternyata bukan itu, ternyata, ya. Untung dia tidak berobat ke psikiater, ya. Tapi dia datang ke saya, kemudian saya cek vitamin D-nya saat itu cuma 20 sekian, 24, ya. Kemudian saya perbaiki vitamin D-nya, dan berselang 2 bulan lebih, ya, vitamin D itu naik menjadi 40-an, dan ternyata setelah 40-an dia kontrol kembali, ya. Karena masih 40-an belum baik betul, saya tingkatkan lagi menjadi dosis vitamin D yang saya tingkatkan. Tapi laporannya yang menyenangkan bahwa dia tidak pernah lagi mengalami gangguan irama jantung, tensi naik turun tidak stabil, semuanya tidak lagi pernah terjadi. Jadi itu menunjukkan betapa banyaknya efek vitamin D yang kita tidak duga-duga, ya. Dan sebagai contoh adalah saya juga merawat beberapa pasien dengan sakit seluruh badan, ototnya sakit, rasanya seperti di tulang, pergi ke dokter macam-macam, difoto, di ronsen, periksa tulang kropos, semua baik. Tapi untungnya saya sedikit lebih waspada, jadi pada waktu datang ke saya akan periksa vitamin D, dan vitamin D-nya hancur betul-betul, di bawah sekali. Dan semua itu sangat membaik setelah vitamin D yang dikembalikan. Saya katakan target kita selalu vitamin D dalam darah adalah 80 sampai 100, tapi kenyataannya memang sekitar 40, 50, 60 itu sudah mulai ada perbaikan. Memang menurut Vitamin D Council, ya, itu yang cukup adalah 40 sampai 80 nanogram per mililiter. Tapi seperti saya katakan berulang-ulang, saya tidak mau cukup, tapi saya mau yang optimal. Yang optimal itu adalah 80 sampai 100 nanogram per mililiter. Jadi usahakan supaya kadar dalam darah Anda juga sedemikian, sehingga tidak muncul keluhan-keluhan aneh-aneh yang kadang-kadang kalau sebagai pasien juga bingung, mesti ke dokter apa keluhan saya ini. Terus ke dokter juga, mohon maaf ini, kenyataannya banyak sekali juga kalangan medis, dokter juga masih bingung dengan vitamin D, ya, masih bingung. Ada pasien yang bertanya, kenapa bisa begitu? Memang vitamin D tidak diajarkan di fakultas kedokteran. Paling tidak saat saya sekolah. Saya tidak tahu kalau sekarang. Tapi kenyataan saya berdiskusi dengan para ahli di luar, yang dari Jerman,
dari USA sama. In their medical school, there's no subject about vitamin D. Nggak ada pelajaran vitamin D. Artinya apa? Dokter harus belajar sendiri. Itulah. Itu yang saya lakukan. Kita belajar sendiri. Karena pada saat saya tahun terakhir dari program spesialisasi saya sudah melihat bahwa there is something missing. There is a missing link. Ada sesuatu yang hilang ini. Jadi kenapa ini vitamin yang perlu ini, yang sangat diperlukan ini tidak begitu diketahui gejalanya apa, bagaimana menanggulanginya gitu. Dan ternyata sekarang dari hari ke hari makin jelas bahwa fungsinya menyangkut semua sistem dalam tubuh manusia. Jadi tujuan dari video ini adalah supaya apa yang dicapai oleh pasien tertentu ini juga bisa dirasakan oleh pasien lain yang menderita keluhan yang sama. Karena seperti saya juga menjadi pasien, yaitu pasien vertigo, dan untungnya berkat vitamin D, dan bukan berkat dokter siapapun. Berkat vitamin D saya tidak pernah mendapat gangguan vertigo lagi. Terima kasih, semoga kabar baik ini bisa disebarkan, supaya makin banyak pasien atau penderita yang bisa ditolong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Ini ada surat, bukan surat tujukan ke saya, tapi tanggapan dari pasien saya. Itu ada namanya ya. Dan tertanggal kemarin, yaitu tanggal 31 Oktober ya, 31 Oktober, di mana mari kita baca sama-sama ya. Bulan Maret 2020, kadar vitamin D saya 24,7. Keluhan saya adalah tensi seringkali naik tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dan langsung kembali normal setelah saya minum Alganax 0,5 mg. 2. Kadang-kadang timbul aritmia. 3. Dalam kondisi sedang santai, tiba-tiba detak jantung puls sangat tinggi, bisa mencapai di atas 120 per menit. Konsultasi ke beberapa dokter spesialis jantung semuanya baik-baik saja. Tetapi keluhan tersebut masih terus dirasakan. Hingga akhirnya dokter spesialis jantung tersebut memberikan saya surat pengantar untuk konsultasi ke psikiater. Namun ini tidak saya lakukan. Pada bulan Juni 2020 konsul ke Dr. Henry Suhendra dan disarankan untuk minum vitamin D3K2 5000 IU dan magnesium 400 mg. Dan pada bulan September 2020, kadar vitamin D3 meningkat menjadi 47,5. Yang saya rasakan saat ini, semua keluhan yang saya sampaikan di atas semua sudah tidak saya rasakan lagi. Puji Tuhan. Dan sekarang atas saran Dr. Henry, saya naikkan dosis vitamin D3 menjadi 10.000 IU. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga semua hidup berbahagia. Oke. Itu surat dari salah satu pasien saya. Saya juga sudah lupa karena sudah agak lama mungkin ya datang bulan Juni dan bulan apa kontrol. Tetapi adalah merupakan tanggung jawab saya untuk membagikan apa yang dirasakan oleh pasien ini, karena jangan-jangan banyak juga pasien seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ada dokter yang mengatakan oh semua baik-baik saja, tapi keluhan Anda tidak hilang-hilang. Jadi bagaimana dong?